Apakah Amerika akan menuju bangkrut? Dan saat ini ketika Donald Trump menjabat presiden 2 kalinya, apakah dolar akan mengalami kehancuran? Semua akan saya bahas dari video ini. Tonton dari video ini dari awal sampai selesai. Perhatikan setiap kata-kata saya. Karena saya juga akan membahas apa itu namanya defisit anggaran. Kalau kalian tidak tahu ilmu ini, besar kemungkinan berapapun uang yang Anda hasilkan dari gaji Anda, berapapun pendapatan yang Anda hasilkan, akhirnya tidak pernah akan bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga kalian. Karena kalian tidak tahu ilmu ini. Tonton sampai selesai. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali ke Business and Financial Mentoring. Dari video kita kali ini, kita seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal, mengapa kita harus menguasai ilmu defisit. Jadi apa itu defisit? Kita bahas contoh perorangan terlebih dahulu. Contoh yang paling simpel. Contoh misalkan nama kamu Andi, usiamu 27 tahun. Kamu bekerja sebagai freelance design. Nggak punya penghasilan tetap, jadi bayar by komisi. Kamu saat ini punya tabungan 3 juta, punya motor sendiri, dan sudah lunas. BPKB-nya di tangan kalian. Nah, defisit yang sehat itu seperti apa? Jadikan motor sebagai sumber penghasilan. Tujuannya adalah Andi mau nambah penghasilan sebagai ojol. Makanan, karena waktu luangnya banyak. Karena kan dia freelance, kalau nggak ada freelance, ya dia ngojol. Kebutuhannya, servis motor, beli box plus jaket 1 juta. Beli paket internet pulsa untuk ojol 500.000 karena dia kan saat ini punya motor sendiri sudah. Nah, strateginya pakai tabungan 1,5 juta ya, dan sisanya kenapa nggak dipakai semuanya 3 juta? Karena takutnya kalau butuh penghasilan mendesak dan sebagainya kan kamu masih punya tabungan. Pinjam 1 juta ke teman atau kerabat bunga, tanpa bunga bisa dibayar 2 bulan. 1 juta aja ke saudara atau teman terdekat. Tapi ini dengan bukan cuk, bolehkah pinjam 100 asal silaturahmi tak putus? Enggak, tapi ini benar-benar kamu memang pinjam ke saudara dengan asumsi memang saudaramu itu sudah tahu track recordmu. Jadi kalau kamu pinjam 1 juta itu pasti balik 1 juta dan kamu butuh waktu 2 bulan. Hasilnya, pendapatan dari ojol rata-rata 80.000 per hari kali 25 hari. Kamu sekarang punya penghasilan tambahan 2 juta. Kalau kemarin kan sebagai freelance penghasilan kan tidak jelas, tapi ini sudah jelas ada 2 juta. Selain itu kamu juga masih bisa freelance. Setelah bensin, biaya kecil, dan sebagainya 1,5 juta net per bulan. Jadi kamu punya tambahan penghasilan 1,5 juta net gara-gara ngojol. Bayar hutang 500.000 per bulan, masih ada sisa 1 juta. Nah ini contohnya hutang, tapi bisa bayar aman. Nah dari sini, itu namanya defisit. Dengan kata lain, kamu bisa, ini defisit yang positif, defisit yang sehat. Dengan kata lain, kamu bisa punya penghasilan tambahan, motormu yang asalnya nganggur itu sekarang bisa dijadikan penghasilan tambahan. Ini contoh yang paling sederhana, simple sebagai ojol. Jadi supaya paling gampang, saya berikan gambaran ini. Dengan kata lain, kamu punya tabungan 3 juta, sekarang justru ojolmu itu, sepeda motormu itu justru lebih produktif. Kamu bahkan meminjam hutang 1 juta tapi tujuannya untuk penghasilan tambahan. Ini contoh yang paling gampang, malah kamu bisa punya tambahan penghasilan 1,5 juta per bulan pasti dari ngojol net di luar kamu penghasilan sebagai seorang freelance. Contoh yang kedua, sewa properti untuk disewakan, passive income. Tini usianya 35, pekerjaan tetap punya, gaji 8 juta per bulan. Punya tabungan 10 juta. Nah sekarang Tini ini kepingin uang yang dihasilkan ini, setelah menonton video saya ini juga, ini memotong defisit. Jadi tujuannya Tini memulai bisnis kos kecil-kecilan tapi belum mampu beli properti. Jadi dia cari properti buat disewa tahunan lalu disewakan lagi bulanan. Jadi ini contohnya namanya arbitrase properti. Jadi dia ngontrak misalkan 1 kamar, dia ngontrak misalkan 20 juta tapi dia sewakan bulanannya 3 juta contohnya. Kan ada selisih tuh. 20 sama 36 juta. 3 juta setiap bulan kali 12 kan 36. Nah dari situ kan dia dapat keuntungan. Strateginya, sewa rumah 3 kamar di pinggir kota 15 juta per tahun. Ini contoh. Beli kasur bekas, perbaiki lampu, bersihin properti 5 juta. Tabungan sendiri 10 juta. Pinjam ke saudara atau korporasi 10 juta. Tenor 10 bulan 1 juta per bulan. Jadi dia pakai uang tabungannya serta pinjam ke saudara 10 juta lagi untuk ya renovasi dan sebagainya.
Proyeksinya sewa per kamar 1 juta per bulan kali 3 kamar. Jadi 3 juta per bulan. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Setelah bersih-bersih penghasilannya 2,2 juta per bulan. Bayar cicilan 1 juta per bulan. Masih ada 1,2 juta sisa. Nah artinya ini kan Tini, dia punya kecerdasan finansial. Dengan uang yang ada, pinjam yang ada, dia malah bisa dapat surplus 1,2 juta per bulan. Ini namanya defisit produktif. Modal awal memang gede, tapi menghasilkan income bulanan. Nah, jadi inilah yang setelah saya gambarkan mempunyai sebuah contoh bagaimana dia dengan pandainya bisa menghasilkan 1,2 juta per bulan meskipun belum punya properti. Jadi defisit itu apa sih? Bahasa sederhananya adalah defisit adalah pengeluaran yang lebih besar daripada pemasukan. Bayangkan tiap bulan kamu punya pemasukan 10 juta, tapi pengeluaranmu 13 juta. Jadi setiap bulan kamu tekor 3 juta per bulan. Itu yang disebut dengan namanya defisit. Jadi contoh punya motor dijual buat liburan. Nah itu kan tidak baik. Ya kan? Punya tabungan 10 juta tapi habis beli iPhone baru, terus iPhone-nya dibuat gaya-gayaan tapi nggak dibuat bekerja. Itu namanya nggak betul. Punya kos dari warisan nggak dikelola, dibiarkan kosong. Itu semua bukan defisit dalam arti angka, tapi defisit aset produktif karena nggak dipakai untuk menghasilkan uang. Nah, saat ini Amerika itu defisit kok bisa? Pertama, defisit anggaran negara. Amerika tiap tahun mengeluarkan biaya besar untuk militer. Karena Amerika itu doyan perang. Di mana ada perang pasti ada Amerika di situ. Ya kan? Pokoknya pasti ada Amerika, entah dia suplai senjatanya lah, tentaranya lah, apa pokoknya militer. Itu anggaran militernya gede. Kedua, kesehatan rakyat. Ketiga, bansos. Keempat, infrastruktur Amerika. Kelima, bunga utang. Tapi uang semua yang masuk dari pajak dan permintaan lain itu cukup untuk nutup itu semua loh. Jangan salah, Amerika itu hutangnya banyak tapi pemasukannya juga banyak. Jadi setiap tahun Amerika itu nombok dan nomboknya gede banget. Tahun 2024 defisitnya diperkirakan 1,5 triliun alias 24.000 triliun lebih. Lalu buat apa duit nombok itu dari mana? Amerika pinjam uang dengan cara US Treasury atau bond. Investor dari dalam dan luar negeri beli bond tersebut dan hutangnya makin lama makin menumpuk. Jadi bedanya defisit dan hutang adalah defisit selisih antara pengeluaran dan pemasukan per tahun. Itu namanya defisit. Jadi kalau pengeluarannya lebih gede, pemasukannya lebih kecil, itu kamu ada namanya selisih defisit. Hutang, jumlah total uang yang sudah dikumpulin dari defisit tahun-tahun sebelumnya. Jadi defisit setiap tahun ini defisit, contohnya berapa puluh triliun US dollar, ini puluhan triliun US dollar, puluhan triliun US dollar. Nah ini diakumulasi 10 tahun, nah itu total hutang. Jadi 10 tahun hutangnya Amerika itu sekian, itu namanya hutang. Bayangkan defisit itu kayak kamu gesek kartu kredit bulan ini, hutang nasional itu semua tagihan dari kartu kredit itu dulu kamu sampai sekarang, sehingga nggak bisa bayar, bunga berbunga terus. Akhirnya kamu nggak bisa melunasi hutang, semakin lama semakin besar. Nah kenapa Amerika bisa bertahan meskipun defisit? Gini, dolar masih jadi mata uang dunia, kita nggak bisa pungkiri. Negara tetangga kita, Timor Leste yang mantan provinsi ke-27 Indonesia, aja negaranya pakai mata uang dolar. Nah kita juga lihat dolar itu semua, kalau kita kemana-mana ke luar negeri pasti tukarnya dolar. Kedua, banyak negara dan investor masih percaya sama ekonomi Amerika. Ketiga, Amerika masih bisa cetak uang lewat The Fed. Tapi makin besar defisit dan hutangnya, makin banyak orang khawatir soal krisis kepercayaan terhadap dolar dan ekonomi Amerika. Nah bagaimana dengan Indonesia? Indonesia defisit tapi masih terkontrol. Kita ambil satu contoh. Defisit APBN 2024 Indonesia diperkirakan masih 2,3% dari PDB. Hutang nasional betul 8.000 triliun lebih. Kan saya sudah bilang 8.000 triliun, kecil. Dibanding Amerika yang sudah nilainya itu tadi saya sudah sebutkan di awal. 39% dari PDB. Artinya apa? Indonesia juga defisit tapi jauh lebih kecil dari Amerika. Di atas 5% PDB setiap tahun. Kan Indonesia cuma 2,3%, masih oke. Ya, jadi artinya hutangnya sama pemasukannya itu masih ya 2,3%. Hutangnya juga masih dianggap aman karena belum lewat batas waspada menurut banyak lembaga. Biasanya 60% dari PDB dianggap lampu kuning. Indonesia masih oke 39%. Nah, duit dari mana? Sama kayak Amerika. Indonesia pun lewat SBN, lewat bond. Contohnya saya gitu ya, saya juga nabung bond gitu kan ya kan. Investor dalam negeri asing nggak sebanyak Amerika. Jadi kita harus lebih hati-hati karena kepercayaan pasar bisa gampang berubah. Jepang, raja defisit gila. Angka gilanya Jepang. Utang nasional Jepang lebih dari 260% PDB. Tertinggi di dunia. Orang normalnya 60%, Jepang 260%. Karena nggak ada pembangunan di Jepang. Naruh duit di Jepang nggak dapat bunga. 0%. Defisitnya juga sering tinggi. Itu nggak baik. Negara itu nggak sehat.
Walaupun mulai ditekan dalam beberapa tahun terakhir, tapi kok nggak bangkrut-bangkrut? Nah gitu loh, ini ceritanya. Karena Jepang minjam ke rakyatnya sendiri, mayoritas surat utang Jepang dipegang oleh institusi dalam negeri. Jadi ya masih sehat lah. Kemudian Bank Sentral Jepang beli utang pemerintah, jadi kayak ngutang ke diri sendiri. Inflasi rendah, bunga rendah, ekonomi stabil, bikin investor masih percaya. Tapi risiko tetap ada. Kenapa? Jepang banyak populasi tua, banyak orang-orang tua, makin banyak pengeluaran sosial. Karena kan usia kesehatan semakin tinggi, ya makanya orang-orang Jepang itu kan orang tua banyak ya. Makanya dia juga, negara itu juga harus menghidupi orang-orang tua itu. Kalau enggak pun mereka ya juga masih bekerja. Biaya kesehatan tinggi. Kedua, ekonomi stagnan bertahun-tahun. Ya, ini ekonominya Jepang ini nggak bertumbuh, itu yang jadi masalah. Ketiga, kalau percayaan pasar bisa hilang, bisa goncang Jepang ini. Bisa nggak defisit tapi aman? Nah, defisit aman itu artinya selama negara masih bisa berbunga, cicilan utangnya tanpa pingsan, dan investor masih percaya buat minjemin duit, maka itu dianggap aman. Contohnya kayak saya, trust sama pemerintahan Indonesia, ya saya taruh duit. Itu oke. Kedua, ibarat kamu punya utang KPR, selama kamu masih bisa bayar cicilan tiap bulan, bank masih percaya kamu kerja tetap, ya aman-aman aja. Beda cerita kalau kamu gagal bayar atau tiba-tiba hilang kerja, baru itu bahaya. Ada ilmu yang namanya fiscal sustainability. Apa itu? Ilmu ini ngitung berapa besar defisit tiap tahun, berapa total hutang dibanding ekonomi PDB, berapa banyak bunga hutang dibanding pemasukan negara, siapa pemilik hutangnya, asing atau dalam negeri, serta gimana kondisi ekonomi dan kepercayaan pasar, serta selama semuanya masih terkendali, negara masih bisa defisit bertahun-tahun tanpa kolaps. Jadi dari sini kita bisa paham kenapa kita harus belajar ilmu ini, karena kita harus tahu negara kita ini, kita nggak semata-mata membaca berita kemudian kita terprovokasi, wah negara kita dalam keadaan bahaya. No, bukan success before 30 namanya, tidak memberikan edukasi dari sisi yang berbeda. Dari kita sisi yang berbeda, kita bisa punya wawasan yang bertumbuh. Jadi defisit itu bagus nggak? Bagus. Nggak semua defisit itu buruk. Negara lagi bangun infrastruktur, lagi bangun jembatan tol, lagi bangun jalan tol, lagi bangun pelabuhan, lagi bangun bendungan, dan semuanya. Jangka panjang itu pasti bantu ekonomi. Karena negara maju mana yang nggak hilirisasi? Semua negara hilirisasi. Anda lihat China contohnya, bendungannya mana? Jauh, besar itu di China. Lagi resesi atau krisis, negara dorong ekonomi untuk belanja lebih. Jadi stimulus. Pandemi COVID, hampir semua negara defisit besar, bantu buat perusahaan, dan Indonesia bisa survive dari COVID. Itu sesuatu yang luar biasa. So borrowing to grow, itu konsepnya. Oleh sebab itu, tapi kapan jadi nggak aman? Kalau defisit jadi masalah, kalau negara makin susah bayar bunga hutang. Jadi ketika hutang jatuh tempo, Indonesia nggak bisa bayar, itu kan nggak baik. Sama kayak Anda buka cek tapi blong. Ya, investor mulai nggak percaya, utang terlalu banyak dalam mata uang asing. Negara cetak uang terlalu banyak. Kedua, contohnya rasio bunga utang lebih dari 25% dari pendapatan negara. Itu nggak baik. Sama seperti kamu KPR, tapi gaji kamu 10 juta, tapi kamu rasio hutangnya misalkan nyicil itu sampai 5 juta. Itu kan 5 juta itu untuk nyicil aja, itu nggak sehat. Jadi biaya pengeluaran harus di bawah 25%. Mereka minta bunga tinggi atau kabur. Ketika kurs anjlok, hutang makin berat, contohnya invasi liar seperti Venezuela atau Zimbabwe. Jadi kesimpulannya, negara boleh aja defisit asal sehat dan transparan. Yang penting arah hutangnya buat apa dan masih bisa dikelola, plus selama dana tidak dikorupsi. Jadi seperti kata ekonom, defisit it doesn't matter until they do. Jadi defisit nggak masalah sampai semuanya itu berjalan dengan baik. Jadi buat pengusaha defisit itu aman kalau kondisi pinjam uang untuk modal usaha, seperti yang sudah saya ngomong di depan, jangan sampai hutang jadikan hutang buruk, tapi good debt atau hutang baik. Kedua, cicilan per bulan kurang lebih 35% dari penghasilan maksimal. Jadi kalau gaji 10 juta untuk cicilan ya 3,5 juta lah, jangan lebih. Itu kalau 10 juta, jadi sisanya untuk biaya hidup. Punya cash flow positif dalam waktu 6-12 bulan. Punya dana darurat, nggak gali lubang, tutup lubang. Itu pengusaha itu defisit itu aman. Aman atau tidak? Aman kalau dihitung resikonya dan ada rencana jelas. Jadi contoh kamu hutang tapi pemasukannya itu jelas. Itu jangan sampai kita hutang tapi pemasukan nggak jelas. Masih sehat menurut perbankan, usaha bisa nutup cicilan. Jadi ada penyangga kalau bisnis nggak langsung sukses. Ini penting, jangan bayar hutang dengan hutang lain yang lebih mahal. Itu saya rasa bodoh ya. Kalau kita hari ini, kita tujuannya berhutang itu kan dapat hutang yang lebih murah. Supaya kita itu jangan sampai berhutang tapi dengan hutang yang lebih mahal. Kalau kita hutang yang lebih mahal, ya itu tolol namanya. Jadi contohnya kamu bisa hitung bunga, kalau misalkan saya pinjam sama institusi ini, koperasi ini 1 tahun, misalkan saya pinjam dapat 10 juta bunga per tahun. Tapi saya pinjam sama koperasi ini 20 juta per tahun. Nah, ngapain kamu pinjam yang 20 juta gitu loh.
Kamu kan lebih baik pinjam yang 10 juta, bunganya lebih murah kan, bunganya lebih lunak. Baru perputaran itu bisa terjadi. Nah, ilmu-ilmu seperti ini itu kamu harus mengerti, karena ini namanya ilmu defisit. Dengan ilmu yang sederhana ini juga dasar untuk menghitung anggaran defisit sebuah negara. Dan minimal kalau kalian tahu ilmu ini, minimal kalian bisa menata kalau pengelolaan keuangan sendiri. Bagi kalian yang ingin tahu ilmu mengelola keuangan lebih dalam, saya dan Pak Tony Adikaryo akan mengadakan workshop di Jakarta nanti di tanggal akhir bulan Mei. Ya, Anda silakan chat di kolom komen, nanti di deskripsi saya juga ada informasinya. Bagaimana menata kelola keuangan itu penting, karena mengelola keuangan itu jauh lebih penting daripada Anda mendapatkan keuangan. Percuma kamu hari ini dapat gaji 10 juta per bulan, tapi pengeluaran kamu 13 juta. Kamu setiap bulan defisit 3 juta. Kamu jauh lebih baik gajimu itu cuma 8 juta, tapi kamu masih bisa nabung 2 juta. Nah, itu semua ilmunya dari mana? Ilmunya ada di workshop Wealth Management yang akan saya asuh bersama Bapak Tony Adikaryo di antara tanggal 30 sampai 1 Juni. Nah, di situ Anda dapatkan info di kolom komen, deskripsi, daftar sekarang juga untuk mengelola keuangan Anda. Sukses untuk Anda, jangan lupa like-nya, dan salam hebat luar biasa. Tapi saya melihat bahwa ini temporary karena memang tekanan dari situasi perekonomian global, geopolitik, perang dagang, dan juga ada situasi internal marketnya seperti ini. Ini kesempatan kita berbenah dan gunakan. Don't waste a very good crisis, karena krisis itu pasti akan ada silver liningnya, akan ada peluangnya di balik krisis tersebut. Setuju, orang sukses itu mencintai krisis. Yes. Some of my best investments is made during crisis. Pokoknya gini loh, Pak Sandi ini yang saya tahu dari podcast kita yang lalu, kan lahir di saat krisis. Dan sekarang ini, saya tadi sudah sempat spill, orang sukses mencintai krisis. Jadi dengan kata lain, Pak Sandi ini mencintai krisis. Waktu podcast cuma 15 menit, 30 menit, nggak bisa. Nah, jadi perlu waktu yang cukup panjang gitu. Sahabat SP30 pengen nggak belajar sama Bang Sandi langsung? Kita kebetulan mengundang dengan hormat di podcast ini. Bang Sandi bersedia ya hadir di workshop kami ya? Insya Allah. Yes, catat tanggalnya 31 Mei sampai 1 Juni. Langsung klik link di deskripsi sekarang juga untuk Anda jangan sampai ketinggalan. Nanti Anda akan belajar dari Bang Sandi langsung apa yang beliau smell, apa yang beliau sense waktu krisis di 98.